Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Liburan kemana aja nih? Udah jalan semua apa belum? Apa di rumah aja? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di semester genap ya. Di semester genap. Namun sebelumnya Pak Aziz mohon maaf karena pada semester genap ini pertemuan pertama dan beberapa pertemuan selanjutnya Pak Aziz belum bisa belajar bersama secara tatap muka karena ada hal yang Pak Aziz nggak bisa tinggalkan ya, sehingga Pak Aziz sekali lagi mohon maaf untuk pertemuan pertama dan beberapa pertemuan ke depan Pak Aziz pembelajarannya melalui daring ya. Itu pada pertemuan pertama ini Pak Aziz hanya ingin kontrak belajar dengan kalian ya. Jadi maksudnya kontrak belajar itu nanti dalam semester genap ini kita ada beberapa pertemuan dan lain sebagainya terkait tugas-tugasnya juga. Oke, langsung saja sebelum kita mulai pertemuan yang pertama ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Oke. Terkait kontrak belajar di semester genap untuk kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 ya. Itu nanti ada 19 kali pertemuan. Jadi ada 19 kali pertemuan dan di semester genap ini kita ada 3 bab ya. Ada 3 bab. Dari 3 bab itu untuk bab 1 nanti kita akan selesaikan dengan 6 pertemuan. Di bab 2 akan kita selesaikan dalam 4 pertemuan dan di bab ketiga akan kita selesaikan dalam 6 pertemuan. Jadi kalau di total itu masih 16 pertemuan. Nah, untuk 3 pertemuannya itu nanti akan kita gunakan untuk ulangan harian. Jadi ulangan hariannya itu ada 3 ya. Jadi setelah selesai bab 1 nanti kita akan ulangan harian 1. Setelah selesai bab 2 kita juga akan ulangan harian 2. Begitu juga setelah selesai bab 3 kita akan ulangan harian 3. Jadi kalau di total itu pas 19 kali pertemuan. Jadi gitu ya. Nah, untuk terkait tugas ya, Pak Aziz berharap tugas itu dikerjakan semaksimal mungkin dan juga seindah mungkin ya. Jadi jangan sampai tugas itu tidak dikerjakan ya. Pak Aziz harap semuanya dikerjakan. Karena apa? Nilai yang ada di rapot yang kalian terima kemarin itu 60% itu diambil dari nilai ulangan harian dan juga tugas-tugas yang telah Pak Aziz berikan kepada kalian. 60% itu nilainya itu diambil dari ulangan harian dan juga tugas-tugas yang Pak Aziz berikan. Nah, kalau ulangan yang kemarin itu ya, ulangan akhir ya, PTE penilaian tengah semester kemarin itu hanya diambil 40%. Jadi yang banyak itu ulangan harian dan juga tugas-tugas yang telah diberikan ya, baik pelajarannya Pak Aziz maupun yang lainnya. Jadi Pak Aziz mohon semuanya kalau ada tugas itu dikerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau toh kalian itu tidak masuk, kalian tanya ada tugas apa tidak, jangan terus cuek gak dikerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena ingat 60% nilai yang ada di rapot kalian itu diambil dari ulangan harian dan juga tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Kalau ulangan penilaian tengah semester ataupun yang besok kita hadapi penilaian akhir semester itu hanya 40% saja ya. Itu. Terus yang kedua, semua tugas nanti ya, karena Pak Aziz ini daring, semua tugas yang Pak Aziz berikan nanti harus dikerjakan di buku tulis, tidak boleh dikerjakan di lembaran ya. Nanti semua dikerjakan di buku tulis, nanti difoto terus dikirim ke Pak Aziz. Nah, nanti kalau Pak Aziz sudah masuk, bisa tatap muka bersama kalian, belajar secara langsung tatap muka, nanti akan Pak Aziz cek satu persatu dan di situ akan Pak Aziz kasih
tanda tangan ya, kasih Pak Aziz keparat, begitu juga dengan nilainya gitu ya. Jadi jangan sampai dikerjakan di lembaran, harus di buku tulis. Agar apa? Satu, Pak Aziz biar gampang ngeceknya kalian tugasnya benar ada atau tidak. Yang kedua, nanti ketika ulangan kalian bisa belajar dari buku catatan kalian itu ya, karena Pak Aziz itu terkadang ngambil bikin soal itu dari catatan-catatan ataupun tugas-tugas yang pernah Pak Aziz sampaikan, pernah Pak Aziz berikan ya. Jadi nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Jadi untuk tugasnya nanti harus dikerjakan di buku tulis. Nanti Pak Aziz akan cek kalau Pak Aziz sudah tatap muka. Nah, yang selanjutnya, karena Pak Aziz pertemuan pertama dan beberapa pertemuan ke depan itu daring, nanti Pak Aziz akan membuat video pembelajaran. Jadi akan materi-materinya itu akan Pak Aziz jelaskan, dan nanti videonya akan Pak Aziz upload di YouTube ya. Jadi kalian wajib nonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan diloncat, karena kalian nanti nggak akan paham, dan juga kalian nanti tidak akan tahu ada info entah tugas ataupun yang lainnya, karena Pak Aziz itu ngasih tugasnya nggak di awal, nggak di akhir, ataupun nggak di tengah ya. Entah nanti awal Pak Aziz sudah sampaikan ada tugas, entah nanti di akhir ataupun di pertengahan Pak Aziz sampaikan tugas. Jadi kalian harus nonton ya video pembelajarannya dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip ya, seperti itu biar tahu. Nah setelah itu ketika kalian melihat video, kalian wajib absen di kolom komentar ya. Jadi kalian absen di kolom komentar di video yang Pak Aziz upload di YouTube. Caranya seperti apa? Ya kalian tulis nama dan juga tulis kelas salah. Nama, kelas, dan juga hadir. Tulis hadir. Misalkan Amalia Wulandari, terus kelas 10 MIPA 2. Terus tulis hadir gitu ya, caranya gitu. Jangan kok tulis nama atau tulis hadir tok ya. Jadi harus nama, kelas, dan juga tulis hadir. Hadir itu hurufnya besar semua. Jadi gitu ya, jelas ya. Jadi kalian wajib absen di kolom komentar seperti itu. Nah terkait kontrak belajar seperti itu ya. Yang selanjutnya, jadi udah paham ya. Yang selanjutnya terkait Pak Aziz akan sedikit menjelaskan terkait bab yang pertama. Kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin ya. Kalian sudah tahu Khulafaur Rasyidin itu siapa saja. Jadi ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa panutan kita ya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan ataupun berbuat dosa. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah atas perintah Tuhan. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan melakukan kesalahan dan juga mengajak kita kejelekan, itu nggak mungkin. Nah, oleh karenanya manusia panutan kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad itu kan juga Rasul. Rasul itu pasti Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu dia disampaikan wahyu dan mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Nah Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, jadi tugasnya menyampaikan ajaran-ajaran yang telah diwahyukan kepadanya, diajarkan kepada umatnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Rasul itu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai panutan, baik perilakunya ataupun perkataannya ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin yang mengajak kita kepada kebaikan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah sampaikan. Jadi seperti itu. Nah setelah Nabi Muhammad, selesailah tugas Nabi Muhammad. Nah dari sini para sahabat yang pernah hidup semasa zaman Nabi Muhammad itu bermusyawarah siapa yang layak untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Nah dari situlah muncullah ada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Untuk keterangan selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Oke, gitu ya. Nah terkait yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir itu untuk pertemuan pertama itu ada tugas dari Pak Aziz ya. Jadi kalian nanti bikin peta konsep
ya, bikin peta konsep. Kalau kalian lihat di buku kalian di halaman 66 itu udah ada peta konsep. Kalian boleh bikin peta konsep persis seperti itu boleh, ataupun kalian bisa tambahi kalau kalian lihat di keterangan-keterangannya itu kayak Abu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana biografinya, terus bagaimana pengangkatan kok Abu Bakar itu diangkat, dan juga bagaimana strategi dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq bisa kalian tambahi seperti itu. Ataupun kalian boleh bikin peta konsep sesuai yang ada di buku 66, tapi dengan catatan ya. Dengan catatan harus rapi, harus kalian percantik ya, kalian hiasi dan bikin seindah mungkin, semenarik mungkin ya. Kalau kalian bikin peta konsep satu ada warnanya, kedua rapi, ketiga ada hiasannya, maka Pak Aziz jamin minimal kalian mendapatkan nilai 85 ya. Yang penting kalian ada warna, terus ada hiasannya, dan juga rapi, itu nanti ada kalian minimal mendapat 85. Dan nilai 85 ini akan masuk nilai keterampilan. Itu nanti juga akan masuk di rapot kalian ya kan. Kemarin ada toh nilai keterampilan. Nah, jadi nilai ini nanti akan Pak Aziz kalkulasikan dengan tugas-tugas yang lain ya. Yang penting itu tadi, pokoknya ada warna, rapi, dan ada hiasannya, nanti minimal kalian akan mendapat 85. Itu minimal ya. Kalau maksimalnya ya tetap 100. Jadi gitu ya. Jangan lupa itu dikerjakan paling lebih cepat itu lebih baik ya. Itu lebih cepat lebih baik. Oke? Itu saja. Oke, ada yang lupa. Jadi gini, masalah video tadi, kalian harus lihat video pas jam pelajarannya gitu ya. Misalkan 10 MIPA 1 itu di hari Rabu jam kedua. Kalau 10 MIPA 2 itu di hari Sabtu jam pertama. Itu kalian lihat videonya harus di jamnya, harus di harinya ya. Kalian lihat dari awal, jangan kalian skip. Jangan kalian lihatnya besok-besok aja, jangan. Karena video itu akan Pak Aziz hapus kalau 2 hari setelah Pak Aziz upload. Jadi mulai Pak Aziz upload, misalkan besok pagi, misalkan hari ini Pak Aziz upload, besok paginya itu Pak Aziz hapus. Jadi kalian udah nggak bisa melihat video pembelajarannya lagi gitu ya. Oke, itu saja dari Pak Aziz untuk pertemuan pertama. Sekali lagi Pak Aziz mohon maaf karena di semester genap ini, di pertemuan pertama dan beberapa pertemuan ke depan, Pak Aziz belum bisa belajar secara tatap muka. Oke, itu saja dari Pak Aziz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.